Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Puji beserta syukur marilah kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan rahmat sehingga pada hari ini kita telah menikmati nikmat yang kedua, yaitu memasuki pertengahan adalah Ramadan. Selesai kita lakukan ibadat di dalam puluhan yang pertama. Salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak sebagai panitia pelaksana baik atas nama masjid dan Jumat atau di atas nama jamaah setiap waktu di dalam Ramadan. Pada hari ini cobalah kita memperhatikan dalam satu hadis baginda Rasul menyatakan pengertiannya, kenapa tidak mereka itu hamba Tuhan dan umatku memperbanyak dalam Ramadan nibah dua perkara. Seakan-akan mengharapkan, tolonglah kamu sebagai umatku memperbanyak di dalam Ramadan dua perkara. Dua perkara tersebut tarduna bihima rabbakum, dengan dua macam itu dan dua macam kamu menetapkan dan membiasakan akan membuka pintu keridaan Tuhan kamu. Jemaah yang terhormat, mencari ridha Tuhan di ujung perintah, sebagaimana mendapat adalah amarah dan murka Allah di ujung larangan. Baginda Nabi menyatakan, ridallah fima amarahu wa suhtullahi fima nahahu. Tidak ada seorang manusia yang tidak menginginkan dan tidak mengingini yang bahwa mendapat ridha Tuhan. Demikian pula semua manusia adalah tidak senang dan kita adalah tidak menerima adalah murka dan amarah Allah. Jemaah yang terhormat, sebelum kita mentahu dan mendapat dan mengerti di mana Allah menyimpan ridha dan di mana Allah menyembunyikan amarah, tentu untuk mengerjakan supaya mendapat ridha Allah belum bisa kita kerjakan. Dan kemudian jika menghindari supaya jangan kena dengan amarah dan murka Allah juga belum bisa kita hindari. Inilah yang seharusnya yang langkah yang pertama yang diusahakan oleh lawan manusia semenjak pertama Adam alaihi salatu wassalam sampai kapanpun. Iblis tetap menyatakan, Allah, saya selalu akan menipu hamba-Mu dan manusia selama dia masih hidup. Dan Allah menjawab, saya juga selalu akan mengampuni hambaku selama dia masih mau taubat. Ini antara Allah dengan iblis. Iblis adalah bersempah dengan Allah. Demi-Mu ya Tuhan, dia ngakui Allah tetapi tidak tunduk di bawah perintah. Di mana manusia sebagai hamba-Mu selama hayat masih di dalam jasad, selama itu saya tetap berusaha untuk menipu manusia itu. Terpaham? Masih kita punya hayat sejenak lagi ya, gara-gara umpamanya nyawa mau keluar, iblis disitulah langkah yang terakhir. Dia mau nipu. Tipuan pertama, dua, akhir sampai hayat yang gara-gara
hayah yang terakhir kita mau kembali kepada Allah, disitulah mereka itu memang bekerja keras untuk menipu. Lalu karena memang begini bahasa iblis dengan Allah, Allah juga menyatakan wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan demi kemegahanku, selama manusia itu masih mau minta ampun kepadaku, la astaghfirannahum, selama itu saya akan memberi ampunan. Jemaah yang terhormat, kemudian karena memang begitu hadis dalam kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan dialog antara Allah dengan iblis. Kemudian adalah dengan hadis yang pertama kita bicara, ridha Allah fi ma'amar wa suhtullahi fi naha. Tidak ada kita yang tidak menginginkan supaya mendapat ridha Allah, sebagaimana tidak ada kita yang memang menginginkan akan mendapat murka Allah. Kalau kita mau nanya siapa tunjuk tangan yang mau mencari mendapat murka Allah, tidak ada seorang pun. Dan kita tanya siapa manusia yang memang mengharapkan ridha Tuhan, semua nunjuk. Inilah memang bawaan manusia. Tetapi yakinilah jemaah yang terhormat, kita tetap selalu mengharapkan ridha Allah. Kalau tempatnya tidak kita tahu, kita mau kerja apa? Selalu kita memang tidak senang dengan murka Allah, tapi ditaruh disimpan di mana kita juga susah. Karena demikian adalah supaya hal tersebut bisa kita mengerti. Yang pertama adalah ilmu yang menyangkut di mana barang yang terlarang, di situ larangan dan disembunyi murka. Di mana barang perintah, di situ dirahasiakan adalah ridha. Langkah awal iblis jangan kamu dengar, supaya kamu dapat mengetahui di mana ridha disembunyi dan di mana murka. Jangan kamu dengar. Ini langkah awal iblis. Langkah berikutnya sesudah kita maklum di sini ridha dan di sini murka, lalu usaha yang kedua, jangan kamu ikuti. Itu langkah kedua. Langkah yang pertama iblis memvonis jangan ikut supaya kamu, artinya jangan kamu belajar ilmu agama. Karena dengan kamu belajar dapat mengetahui ini haram, ini halal. Sesudah juga tidak sanggup iblis mendaya, maka usaha yang kedua. Sudah maklum kan yang mana haram dan yang mana halal. Di dalam halal Allah menyimpan ridha, di dalam haram Allah menyembunyikan amarah. Berhenti dulu, jangan kerja. Ini usaha yang kedua. Jemaah yang terhormat, baginda Nabi menyatakan tolong perbanyak kita di dalam Ramadan daripada khaslataini, dua perkara. Yang pertama, dengan dua perkara tersebut tardawna bihima rabbakum, mendapat ridha Allah. Ini adalah masih ngambang. Dua perkara kita lakukan, insya-Allah ridha Allah mendapat. Mau kerja apa? Belum tahu di mana poinnya. Maka dua macam yang kira-kira mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. La ghaniya ankum anhuma. Bagaimanapun dua macam tersebut kita tidak bisa, akan tidak mau harus kita usahakan. Jemaah yang terhormat, kesimpulan sementara, usahakanlah dua perkara dalam Ramadan supaya kita ridha Allah mendapat. Kalau ridha Allah sudah mendapat, sama dengan adalah syurga itu adalah di ujung ridha dan neraka itu di ujung murka. Yang mana dua perkara dan dua macam yang harus kita cari dan kita usahakan supaya mendapat ridha Tuhan. Dua perkara yang dalam dua macam tersebut mendapat ridha Tuhan, yaitu yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, dan yang kedua wal istighfar. Yang pertama mendapat ridha Tuhan syahadah alla ilaha illallah, dan yang kedua istighfar. Ini tulisan. Yang pertama, kamu adalah meyakini dan mensyahadatkan dan mengakui oleh kamu yang bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Sesudah itu adalah kamu telah menjadi manusia yang mukmin dan kamu memperbanyakkan istighfar astagfirullah. Ini dua yang mendapat ridha Tuhan. Jemaah yang terhormat, bicara yang pertama dan yang kedua itu sudah kita maklum dan sudah kita memang mendengar. Yang pertama dengan mengucap kalimah la ilaha illallah, dan yang kedua dengan memperbanyakkan istighfar. Lalu sudahkah memang dengan dua kalimat tersebut kita ucapkan
dan dengan istighfar kita memang selalu mengistighfar kepada Allah, memang dia itu dua tempat dan dua perkara untuk mendapat ridha. Mari yang pertama kita menganalisa satu-satu. Yang pertama adalah kita mensyahadah alla ilaha illallah. Syahadah alla ilaha illallah, yaitu dengan kita menyaksikan dan mengakui tiada yang disembah yang layak melainkan Allah. Tentu langkah yang pertama kita mengakui ada Allah. Yang kedua, Allah yang telah kita mengakui ada, kita mengakui beda dengan apa yang ada. Memang harus begitu, bukan hanya dengan syahadah asyhadu asyhadu. Yang pertama kita mengakui Allah itu ada, dan yang kedua kita mengakui zat yang ada itu tidak sama dengan zat yang lain. Lalu kemudian kita tingkatkan, kenapa kita mengakui Allah itu ada? Jawabannya satu daripada dua. Adakala jawabannya supaya ada, adakala jawabannya karena ada. Bapak dan jemaah yang terhormat, tolong perhatikan, karena ini sudah mengarah kepada akidah. Kenapa kita mengakui Allah itu ada? Secara ta'akul, pemahaman manusia bisa jadi larinya untuk dua. Kalau ingin nanya, kenapa bapak dan saudara mengaku ada Allah? Supaya ada. Karena kepada orang lain, kenapa bapak mengakui Allah itu ada? Karena ada. Dalam dua macam ini, satu yang benar dan satu salah. Mana yang salah dan mana yang benar? Yang pertama kita mengakui Allah itu ada. Yang benar jawabannya karena ada, bukan yang benar jawabannya supaya ada. Itu salah. Harus kita yakini, kalau jawabannya supaya ada, baru Allah itu dalam posisi ada semenjak dia ngaku. Sesudah kita ngaku, baru dia ada. Tapi kalau kita memang mengaku Allah itu ada karena ada, lebih dulu dia, lebih awal dulu ada, kita hanya ngaku. Kenapa bapak ngaku? Karena dia lebih duluan ada. Artinya orang yang ngaku dengan Allah adalah bukan karena orang yang ngaku sama-sama ada dengan Allah. Karenanya kita ngakui kalau dalam prinsip, walaupun tidak kita menganalisa satu persatu, kenapa saya harus mengaku karena Allah Ta'ala itu ada? Ya karena dia ada. Sudah cukup gitu. Kemudian baru tingkat yang kedua, dia ada karena ada. Mengaku juga yang bahwa rumah itu memang rumah kita punya bapak, karena memang dia punya. Kita ngakui ini adalah memang tanah kita. Kenapa kita ngakui tanah kita? Karena memang kita punya. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Ngakui Allah itu ada karena ada. Bagaimana kita ngakui ada? Bagaimana ada yang ada pada Allah? Ini sudah agak sedikit sulit. Jemaah yang terhormat, Allah itu ada bukan karena hilang tidak ada. Allah itu ada bukan karena dia ngakui ada. Tetapi Allah itu ada karena dua juga, bukan dua juga yang ya. Dua bukan. Mana yang bukan? Allah itu ada bukan karena diakui ada. Dan Allah itu ada pada waktu diakui dia baru ada. Tetapi Allah itu ada yang benar karena kenapa kita akui ada? Karena dia memang zat yang ada. Bagaimana kita ngakui? Bagaimana dia ada? Jemaah yang terhormat, kalau begitu, maaf nanti kalau kadang-kadang enggak sanggup istilah orang Aceh handruli kamanyang weo, ada hamanyang pe bayar je ikune. Karenanya barang hanjai lah ngedikeun aku. Handro fakri thamong renong nyadro aku. Karenanya wajib perdoinan. Ginanya akui Allah Ta'ala ada. Kenapa ngakui ada? Karena ada. Kemudian bagaimana kita ngakui ada? Bagaimana ada? Kembali kepada bicara yang ketiga. Ada itu ada dua macam. Adakala ada karena sudah hilang tidak ada. Adakala ada karena diakui ada. Dua-dua ini bukan pada Allah. Ada Allah bukan karena memang sudah hilang tidak ada. Dan ulang benar ada Allah bukan karena sudah diakui ada. Tetapi apa juga ada Allah karena memang dia adalah ada. Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak ada.
Dan kenapa kita mengakui Allah Ta'ala itu ada? Karena dia Allah Ta'ala itu kita akui ada karena ada. Karena jadi ada Allah, bukan hari pengakuan ada. Tak akui na Tuhan karena na. Kan karena orang tak akui na. Tak akui Allah Ta'ala adalah pakan tak akui na karena na. Pajana kan orang tak akui na. Sedangkan alam semesta, bangunan masjid, bangunan kita akui ada supaya ada. Tolong Bapak akui ini saya punya, supaya nanti sah milik saya. Kapan jadi milik kita? Hari diakui. Pada hari ini saya mengaku yang bahwa ini kepunyaan Tengku A. Maka pada hari itulah sah milik dia. Maka kena adalah Peh Palai Tengku Hakim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu, karena Allah Taala itu ada, bukan karena hilang tidak ada. Kenapa Allah Taala ada? Bukan karena memang sudah hilang sifat tidak ada. Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Bagaimana pengertian tidak pernah ada sifat tidak ada? Kita yang duduk pada hari ini, kemarin bukan begini. Hari ini baru macam-macam ini. Kalau demikian hilang model pertama, datanglah model yang kedua. Kenapa harus demikian? Karena ada dua macam. Ada begini, ada bukan begini. Tetapi pada Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala bukan karena hilang tidak ada. Kenapa? Karena pada Allah tidak pernah ada tidak ada. Hanya Allah yang ada. Satu saja yang ada pada Allah. Apa yang ada? Ada. Ini bukan hari ini kita pelajari. Semenjak dulu-dulu nenek-nenek moyang sudah diajari. Wujud ada, mustahil tidak ada. Apa maknanya? Yang ada pada Allah adalah ada. Sifat tidak ada, tidak ada pada Tuhan. Kalau tidak pernah ada sifat tidak ada, sama dengan hari ini ada Allah. Kita mundur ke belakang bagaimanapun kita mundur, pasti ketemu dengan ada. Kenapa tidak ketemu dengan tidak ada? Karena tidak ada sifat tidak ada. Istilah kitab diberi nama dengan kidam. Hari ini kita mengakui Allah, maju ke depan, besok, lusa sampai hari kiamat. Ketemu dengan apa Allah? Allah tetap ketemu dengan ada. Kenapa tidak ketemu dengan tidak ada di ujung ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Sedangkan pada kita hari ini ada, mundur ke belakang 50 tahun kita ketemu dengan tidak ada. Kita belum lahir. Hari ini ada, maju ke depan, besok, lusa, siapa tahu mungkin hari Minggu depan kita bertemu dengan tidak ada. Kenapa ketemu dengan tidak ada ke depan? Atau kenapa ketemu dengan tidak ada ke belakang? Karena pada kita ada dua. Ada, tidak ada. Karena ada sifat ada dan ada sifat tidak ada. Untuk jadi ada harus diakui, supaya hilang tidak ada. Supaya jadi tidak ada harus diakui, supaya hilang ada. Inilah garis pemisah perbedaan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau demikian begini kita yakini Allah Ta'ala, baru la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Kalau memang begitu kita ngakui dan kita yakini Allah yang kita asyhadu, maka jelas yang bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan alam. Kalau Allah berbeda dengan alam, maka garis besarnya macam mana? Berbeda. Kalau ini ada potongannya, Allah tidak ada model. Kalau ini ada warnanya, Allah tidak ada warna. Kalau ini ada memang bentuknya, Allah tidak ada bentuknya. Kesimpulan adalah Allah ada, tetapi tidak ada kaifiat, tidak ada model. Panjang Allah, bulat Allah, lalu kemudian runcing Allah, atau warna dia bagaimana Allah, tidak ada. Apa yang tidak ada model pada Allah? Saya ulangi, namun payah, namun belum ditemu oleh akal, tetapi ini enggak bisa kita lepaskan. Karena ini adalah wajib. Dalam kitab tertulis Awwaluddin ma'rifatullah. Apa itu ma'rifah? I'tiqadun jasimun muwafiqun lil haq. Yakini ada, karena ada, bagaimana kita akui ada, bagaimana ada. Itu makna ma'rifah. Karena demikian adalah kita meyakini adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada model. Kalau kita yakini Allah tidak ada model, di mana dan kapan Allah Taala tidak ada model? Tidak ada adalah Allah Taala model fil wujud. Ada Allah tidak ada model. Kalau Allah ada tidak ada model, Allah yang kita telah akui ada pasti tidak ada model.
Kesimpulan, kalau ingin nanya, bagaimana Masjid Jami' Al-Sawi? Gini. Bagaimana Islamic Center? Gini. Bagaimana Masjid Baitur Rahman? Begini. Kenapa bisa kita memberi model kepada orang lain? Karena dia masjid itu benda yang ada model. Pakai terjah orang lain dah pegah nyoban Masjid Kira Islamic Center. Pakai kerja terdoa pegah model. Karena jih barang na model. Pakai terdoa pegah Masjid Nyo Kiban. Karena jih barang na model. Lalu kalau terdoa pegah model Allah sulit. Karena Allah zatnya hana model. Lalu siraurang kiban Masjid Jami' adalah letaknya antara jalan lalu lintas dengan ini. Dengan jalan lalu lintas utunong jalan ni kun. Nyo tu lain ni ku. Pakan pegah ke lagi asli ni ku. Pak ide di bina pujung pusong sulit karena ke lagi asli ni. Yang betul pakri simpang jem ubaruhnya simpang sabol lampu liang ji. Letak dengan jalan linting mana belah dah ke ni ku. Itu betul. Kalau demikian adalah kalau kita ada orang yang mengatakan tahu begini Allah tanda dia itu bukan orang tahu. Zat yang tidak punya model dia kenal modelnya itu bodoh dengku. Barang yang hana pedongan gitu pedongan tirau ke. Munyo kita nyawa dapat teh kita nyawa pi dua ngau bangai dengku. Ka bangai ko nyan barang yang hana pedongan gitu gepu wa kita nyawa pi butuh barang hana pedongan dua ga bangai dengku. Karenanya para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, jangan menganggap Allah itu ada model. Kenapa Allah Ta'ala tidak ada model? Karena Allah Ta'ala tidak punya bahan wahdaniyah. Ahad Allah. Ahad. Terjadinya model bukan karena pada sesuatu benda, tetapi terjadinya model pada bahan yang ada pada benda. Karena tiang ini ada bahan semen, besi, pasir, maka jadilah model. Maka model yang ada pada tiang bukan tiang yang punya model, tetapi justru bahan yang ada pada tiang, maka terbentuklah model. Allah Subhanahu wa taala tidak ada model. Kenapa Allah tidak ada model? Kun huwallahu ahad. Allah itu ahad. Tidak ada bahan. Apabila Allah tidak ada bahan, maka Allah tidak ada model. Kalau kita menganggap Allah itu ada model sama dengan sekaligus kita mengaku Allah ada. Contoh ulang. Menyotakui Tuhan na model sama dengan Tuhan takui na bahan. Menyotakui Tuhan na bahan sama dengan satu hal yang namanya niku. Halali wahdaniyah niku. Akui dengan tidak akui. Karena yang terjadi model daripada justru karena ada bahan. Karena juga orang tanya bagaimana Allah tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak ada model. Habis selesai niku. Baik dah fikir kibar aku begahnya betul. Hana pun jape beli cari model barang hana model. Awal umur para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Maka karenanya kalau tidak ada model Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memikir bagaimana model Allah? Ini zat. Kalau zat tidak hanya model sifat, pasti tidak ada model. Bagaimana kasihan Allah? Bagaimana rahman Allah? Bagaimana murah Allah, bagaimana kuat Allah, bagaimana ilmu Allah. Enggak usah pikir. Karena zat tidak punya model, sifat enggak punya model. Kalau zat enggak punya model, sifat enggak punya model, kerja pasti enggak boleh model. Pakaian kerja memodel dia kita nyontek ada pegai barang karena tak kerja dengan alat yang memodel. Nah jarang memodel. Lalu karena memang menyoba barang yang hana kerja lekan barang yang memodel, maka akan lahir dengan pikiran yang hana model. Oleh kerana demikian Allah Ta'ala zat yang tidak punya model, maka kerja Allah enggak punya model. Enggak punya model kerja, bukan pekerjaan. Kerja Allah tidak model, barang yang dikerja memodel. Kiban kerja Tuhan, ne dua, ne dang, ne mat, ne ramah, ne pegat, ne peh, ne kun, ana. Barang yang dipegat. Nah, kenapa? Kerja itu adalah fungsi kudrah. Sedangkan barang yang dikerja itu adalah fungsi mungkin. Maka karenanya sesuai dengan kita maklum kudrah iradah itu tak lupa mungkin. Kudrah Allah kadim tempat tahjid itu mungkin kamu model niku. Pakan kenya alam memodel karena alam itu mungkin baru. Maka karenanya sidang jamaah yang terhormat, la ilaha illallah kita memperbanyak. Itu garis yang pertama, puja Tuhan. Yang kedua adalah istighfar. Selalu kita mengucapkan astagfirullah perbanyak. Di mana kita mengucapkan istighfar? Siang hari, malam hari, lagi belum tidur, setelah bangun tidur memperbanyak. Ini adalah dalam rangka mencari mendapat ridha Allah.
Kemudian dua macam yang tidak boleh tidak bagi kita. Manapun kita berangkat, dimanapun kita ada, siapapun orangnya, tetap tidak akan bisa lepas dengan ada itu. Yaitu yang pertama adalah apa? Yaitu yang pertama, dua macam yang tidak boleh lepas kita daripada barang tersebut. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, yaitu kita adalah memohon syurga. Dan yang kedua, berlindung daripada neraka. Mohon syurga, berlindung daripada neraka. Karenanya mungkin engkau kan pasti dah doa tarawih urang Aceh tetap inna nasaluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tetapi yang lain banyak hanya doa engkau jerit ke pakan jenya kun inna nasaluka ridaka wal jannata wa ujub wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nyo kenyang hanjeglah kanan. Kenapa doa itu? Sehingga baik je ke berudan ke urang Tuhan jaman engkau. Doa malamnya wapinya rakaat terbeh pun bila kedua, ketiga, keempat, kelima sampai inna nasaluka narika. Sama dengan doanya kan doa sapu jaga sampai je kan engkau. Menyuruhnya hanya gedenya aneh lam je engkau nya kembali engkau. Tetapi mereka itu tahu. Kenapa juga tahu? Dikarenakan karena adalah yang tidak boleh lepas manusia apapun yang lain, tapi itu harus ada di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah kamu harus minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang kamu cari adalah minta nas'alukal jannah. Dan yang kedua, na'udzubika bihi minan nar. Maka mendapat inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka punya mendang yang lain, yang lain ada pakai perah lain ku kat letak lihat yang rawai hendak tu. Main nanti krek dia bena ku punya panjang lo lebih lo ndak perlu likot ku. Kau hanya lain lihat punya gemai panjang lain lam, yang payah yang dua dong timu miliknya terus dek ku. Pi yang lain lagi di mbak. Jamaah yang terhormat. Kemudian inilah 4 macam yang telah kita sebut. 2 yang kita mencari ridha Tuhan, dan 2 untuk kita mencari adalah supaya yang tidak boleh lepas kita tiap hari. Mudah-mudahan adalah manusia ini di dalam tahap yang kedua, termasuk di dalam adalah maghfirah. Pertama rahmah, wa awsatuhu maghfirah. Kalau awsatuhu maghfirah itulah istighfar, astagfirullah. Menyamanan di tengah-tengah adalah maghfirah. Kita lihat saja bahasa. Di awal awaluhu rahmah lain kalimat. Awsatuhu maghfirah lain, rahmah lain. Wa akhiruhu adalah itiq minan nar. Antara maghfirah dengan rahmah ini lain berkataan. Menyo adalah rahmah, menyo orang berkun mutidar. Menyo maghfirah tempat ampunan. Lain buat, lain tempat jatuh buat. Penyonan terhitung orangnya sampai malam di kurang belah. Nyau adalah maghfirah, tempat menerima ampunan. Artinya tempat memperbanyak la ilaha illallah dan tempat memperbanyak inna nas'aluka ridhaka. Karena ini tempat. Karena ini tempat sama dengan kita cari adalah sesuatu di tempatnya. Bedah ya ulaut jamitari nyan hana puai mita hana anku. Drone di laut jamita kira-kira ji bak meria lalu berdemo nyope hana anku. Menandra wajib. Kita cari sesuatu yang kita butuh di mana tempatnya Allah telah menyimpan. Allah telah menyimpan ampunan adalah dariyada di pertengahan. Maka di tengah inilah kita cari. Kemudian di ujung apa? Idqi minan nar. Idqi minan nar ini bukan cari, penerimaan. Pemerdeka. Kali pertama dua yang ujung terima mendang gaji-gaji niku. Idqi minan nar itu hari ha, menyotangai dua bagai le kurang sebagai negeri dan kepada orang lain, dengan peut dengan limang ke orang lain. Terima mendang hana kerja hana pupi. Kerja sudah 2 bulan lalu. Maka ini karenalah di ujung nanti kita akan terima, tapi adalah penerimaan ini hasil laporan di dalam pertengahan kedua. Karenanya sidang jamaah, mari kita simpul yang bahwa Ramadan pertengahan yang sedang berada kita pada hari pertama, perbanyaklah daripada istighfar dan kalimah la ilaha illallah. Semoga dengan 2 kalimah tersebut mendapat ridha Allah. Disitulah Allah mendaruh ridhanya, dan disitunya Allah Ta'ala memberikan masuk hambanya ke dalam syurga. Mungkin sudah setengah jam. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.